bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisut tawabin fa innahum araqqu afidah. Berkumpullah kamu bersama orang yang sering bertobat kepada Allah, karena orang yang sering bertobat kepada Allah itu hatinya paling lembut. Dia selalu merasa banyak kesalahan terhadap Tuhannya, selalu merasa banyak dosanya, banyak maksiatnya. Orang yang sering bertobat itu belum pernah menilai dirinya dalam kebaikan, belum pernah menilai dirinya dalam kebersihan. Dia selalu membayangkan dirinya kotor, dirinya tidak baik. Hal yang demikian ini membuat dia selalu berharap Allah mengampuni dia, Allah memaafkan dia, dan selalu merasa takut Allah mengadab dia, Allah marah kepada dia. Perasaan roja, berharap, dan perasaan khauf, takut ini ibarat dua sayap daripada seekor burung yang bisa apabila digerakkan selalu oleh burung tadi itu naik ke atas sampai ke tempat yang tinggi. Begitu juga pada seorang hamba, jika selalu dia berharap kepada Allah dan selalu takut dari Allah, selalu itu pada hatinya, itu ibarat dua sayap yang selalu digerakkan, yang akan menghantarkan dia ke maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertobat itu adalah sangat dicintai oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taib habibullah wat-taib 'anid danbi kaman la dambalah. Orang yang bertobat itu adalah dicintai oleh Allah, dan orang yang bertobat daripada dosa itu adalah seperti tidak memiliki dosa, karena sudah dihapus, dilebur, dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tobat ini bukan hanya bagi orang yang maksiat aja. Orang yang berbuat baik itu seharusnya dia juga sering bertobat. Kenapa? Karena tentu pada kebaikannya itu ada kekurangannya. Tidak mungkin manusia itu akan bisa sempurna di hadapan Allah, enggak mungkin. Kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Allah, dibandingkan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Kita mau sujud misalnya, sepanjang apapun sujud kita itu tidak sebanding dengan kebesaran Allah, yang sebanding dengan nikmatnya Allah aja nggak bisa, apalagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para malaikat Allah itu, di antara mereka ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud, tidak berubah sujudnya sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku, tidak bangun dari rukuknya sampai hari kiamat. Ada yang bertasbih, mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang beristighfar. Ketika nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, mereka semua menyatakan, ya Rabbi ma'abadnaka haqqa ibadatik, wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, Tuhan kami masih belum mampu beribadah dengan sebenarnya. Kami masih belum mampu mengetahuimu dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau sudah mulai diciptakan sampai hari kiamat itu ibadah penuh, tidak ada sedikit pun kesalahan pun, belum menyatakan ibadah yang sebenarnya, apalagi kita yang ibadahnya hanya sedikit-sedikit dalam kehidupannya kita, dan itu tidak lama. Karena itu jangan ada yang merasa bahwa dirinya tadi itu sudah melaksanakan kesempurnaan.
Di situ Anda harus bertobat. Astagfirullahaladzim, tidak pantas ibadahku sedemikian ini kepada Tuhanku yang telah memberikan segala-galanya bagiku. Subhanallah. Lebih daripada itu, pikir ibadahnya kamu itu seberapa, apa isinya. Sholat aja 4 rakaat yang begitu singkat, itu pun masih kacau pikiran kita. Masih belum khusyuk kita melaksanakannya. Hati masih tidak fokus dan konsentrasi, masih tercuri. Dalam sholat 4 rakaat yang hanya beberapa menit, masuk juga pikiran toko, pikiran dagangan, pikiran pasar, pikiran keluarga, pikiran dengan masyarakat, pikiran dengan itu, utang, piutang, macam-macam. Padahal seandainya konsentrasi 10 menit aja, kita bisa merasakan nikmatnya ibadahnya sholatnya kita. Kita baca Quran, huruf-huruf yang kita lalui hanya sekedar suara bacaan dari mulut kita. Pikiran kita enggak hadir. Itu pun juga perlu bertobat. Karena ibadahnya kita tidak sepenuh hati, hanya gerakan anggota badan. Belum lagi riaknya, kepingin dipuji, merasa dirinya sudah melaksanakan yang terbaik, ujub dan macam-macam. Karena itu tobat ini jangan sesekali, setiap kali bertobat. Yang banyak istighfar kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang dengan orang-orang yang selalu bertobat kepadanya. Kemudian bagi seseorang yang dianggap tokoh, ulama misalnya, panutan, ustadz, hendaknya juga demikian. Dia tadi itu jangan sampai merasa dirinya lebih baik daripada muridnya, lebih baik daripada bawahannya. Coba perhatikan bagaimana para nabi-nabi Allah. Mereka manusia yang suci, mereka manusia yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka masih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para nabi tadi itu hidup bersama masyarakat yang biasa. Kalau nabi itu mau pilih orang yang sederajat, selevel dengan dia, enggak kumpul dengan manusia di atas itu. Lawang para malaikat itu jadi khaddamnya Rasulullah, melayani Nabi Muhammad ketika Nabi Mi'raj. Enggak bisa kumpul dengan manusia. Apa nilainya manusia ini? Itulah rahmat, akhlak yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah. Begitu pula kita terhadap bawahan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita, terhadap murid-murid kita. Hendaknya kita ini bisa ngayomi, hendaknya kita ini bisa merangkul, hendaknya kita bisa mengambil hati. Coba kalau kita menjadi penggembala kambing, kita mau berkumpul dengan kambing, sekalipun kambing itu di bawahnya kita, sekalipun kambing tadi itu cengkal, kita sabar nunggui. Kita giring itu kambing ke padang rumput, padahal kita nggak butuh ke sana, ngetutno kambingi. Oh, kambing ini perlu air, kambingnya diam di situ, dia bawa airnya, dirawat itu kambing. Kadang-kadang kambing tadi itu dimandeni, begitu telatennya ngatur itu kambing. Kadang-kadang dia ngerti bahasanya kambing. Kalau mau kasih makan, be, dia berbahasakan dengan bahasa kambing. Kenapa? Perhatian dengan seekor kambing. Kenapa kita tidak bisa perhatian dengan manusia umat Muhammad? Telaten terhadap manusia, telaten terhadap saudara kita, telaten terhadap anak-anak kita, telaten terhadap murid-muridnya kita. Kenapa kita kasar terhadap mereka? Kenapa kita tidak ladeni mereka, kita rawat? Bukankah umat Muhammad ini lebih mulia daripada seekor kambing? Bagaimana kita misalnya merawat ayam atau burung? Kita tahu saat-saatnya ayam itu perlu dikasih makan jam sekian. Ayam itu perlu, kalau kecil perlu dikasih lampu untuk
kehangatannya sekian watt. Kita akan pelajari itu, bagaimana caranya merawat ayam sehingga ayam kita itu baik. Tapi kenapa kita tidak pelajari bagaimana merawat umat ini sehingga umat ini menjadi punya akhlak yang baik? Apakah umat Muhammad ini sudah jatuh martabatnya di bawah daripada seekor ayam atau seekor kambing? Nah, karena itu jangan kita merasa diri kita sempurna, jangan merasa diri kita ini adalah di atas segala-galanya. Pikirkan baik-baik, jadilah orang yang manfaat. Lihat para nabi Allah, bagaimana mereka tadi itu telatennya, sekalipun dilempari batu, sekalipun dicaci, tidak ada sedikit pun sakit hati dan dendam. Kenapa? Telaten. Itulah namanya mengayomi, itulah namanya rahmatan lil alamin, itulah namanya mengambil hati, mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan berdakwah Islam ini. Wallahu a'lam.